Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Aku percaya ada mujizat. Pujian ini hadir memberkati saudara sekalian. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Puji Tuhan, aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
saja. Aku percaya ada mujizat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Amin. Puji Tuhan, senang banget hari ini. Sebelum kita masuk di hari yang baru, Pastor akan doakan tubuh kita diberkati, kesehatan dipulihkan, dan setiap kita yang mendengarkan renungan singkat juga boleh mengalami, menikmati janji-janji Tuhan. Yuk saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya ada mujizat. Pujian ini adalah sebuah kesaksian, tentu dari janji firman Tuhan. Dan juga pujian ini sebetulnya ada yang mengirim ke Pastor Andy. Saya yakin dan percaya sebagai bentuk kesaksian bagaimana dia sudah mengalami mujizat Tuhan. Dan saya yakin kita sama-sama percaya bahwa yang dikasih Tuhan talenta menulis lirik-lirik pujian ini juga tentu mengalami kasih dan keajaiban mujizat Tuhan. Maka lahirlah pujian ini yang sudah memberkati banyak orang. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa sampai hari ini, selama kita percaya kepada sumber mujizat, maka kita akan melihat, kita akan merasakan, kita akan mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Time for Bible, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pastor akan bacakan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sini akan kita dengarkan bagaimana orang sakit mengalami mujizat. Sakitnya ini lama, sampai 38 tahun. Bapak Ibu terkasih, tetapi sekalipun sakit yang sudah lama, sakit yang sudah parah, kondisi sudah kronis, dia percaya bahwa kesembuhan ada. Di mana waktu zaman di dalam kisah ini ditulis, ada satu kolam namanya kolam Bethesda, yang diyakini di zaman itu sewaktu-waktu ada malaikat turun ke kolam itu, dan siapa saja yang pertama-tama menghampiri air kolam itu, sakit apapun disembuhkan. Maka kolam Bethesda waktu itu diyakini sebagai kolam kesembuhan. Pastor sedikit ambil rema dari kisah ini, kolam baptis yang dimana kita setiap minggu membaptis jiwa-jiwa, itu kita kasih nama kolam Bethesda. Dan seperti namanya kolam Bethesda, kami mengimani
bahwa jiwa-jiwa yang dibaptis di kolam ini, mereka boleh merasakan, mengalami, bahkan kembali ke kotanya, membawa mujizat Tuhan. Puji Tuhan, kolam Bethesda ini juga sudah menjadi berkat bagi banyak gereja. Mereka boleh pakai secara gratis untuk pembaptisan jiwa-jiwa di mana mereka tuai atau di mana mereka menggembalakan gereja-gereja tanpa pandang merek, tapi kami memberikan ini fasilitas sebagai sarana supaya mereka bisa membawa jiwa-jiwa dibaptiskan. Nah, itu sedikit tadi gambaran kisah yang kita akan baca dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekarang Pastor akan bacakan secara utuh. Selamat mendengarkan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, di kolam itu ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit kasihan. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Iya kan? 38 tahun itu waktu yang panjang. Tapi puji Tuhan, dia masih punya harapan. Dan waktu itu ada satu cerita bahwa di zamannya ada kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang dimana mereka yakini ketika sewaktu-waktu ada malaikat turun ke kolam itu, sakit apapun yang pertama kali boleh merasakan airnya itu, maka mereka disembuhkan. 38 tahun sakit bukan waktu yang singkat, tapi dia punya harapan. Mungkin secara finansial dia sudah tidak punya apa-apa, sudah habis untuk berobat, tetapi dia masih hidup. Kenapa? Karena dia punya harapan. Barangkali saudara pernah tahu atau engkau alami hari ini, ketika engkau mengalami kelemahan tubuh, secara kasat mata engkau masih punya banyak hal, keluarga, orang yang mendoakanmu, fasilitas-fasilitas tempat tinggalmu masih ada. Tapi rasanya engkau sudah setengah mati. Kok bisa begitu? Karena ternyata engkau sudah tidak punya harapan, atau harapan dalam dirimu itu sudah hilang.
sekalipun kasat mata engkau masih punya orang yang mendukungmu, mendoakanmu, keluarga yang mengasihimu, punya tempat tinggal. Tapi saat engkau sudah tidak punya harapan, sebetulnya engkau sudah mati lebih dahulu. Kita melihat rema dari kisah ini, 38 tahun. Dia kemungkinan besar sudah tidak punya apa-apa, kasat mata lagi. Maksudnya mungkin tidak punya lagi uang, tidak punya lagi tempat tinggal. Dia bahkan menunggu di sekitar kolam Bethesda itu. Tetapi dia masih punya harapan. Milikilah harapan, sekalipun hari ini situasi tidak seperti apa yang engkau inginkan. Harapan membuat orang ini tetap bisa bertahan untuk melihat mujizat kesembuhan. Kita lanjut ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, "Maukah engkau sembuh?" Akhirnya penantiannya terjawab. Penantian dalam Yesus terjawab. Saudara komen ini, saudara kasih ketik tulisan ini, penantian dalam Yesus terjawab. Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 6 bagian terakhir. Dilanjut ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahuluinya." Jadi selama 38 tahun dia sakit, dia sudah berupaya sebetulnya menanti di sekitar kolam itu. Tetapi karena dia itu gangguan pada kakinya, kesulitan jalan, atau lumpuh, atau tidak bisa kakinya dipergunakan maksimal dibandingkan orang-orang sakit yang lain yang ada di seputar itu, yang mungkin kakinya bisa jalan normal atau berlari. Mungkin sakitnya yang lain sakit tangan, sakit ketombe, sakit gigi, atau sakit-sakit yang lain yang bukan urusan dengan kaki. Sehingga dia selalu didahului, dia selalu terlambat, tapi tetap dia menunggu karena ada harapan. Saat manusia punya harapan, mungkin apa yang kasat mata sudah tidak ada, tapi dia tetap akan hidup karena harapan itu. Tapi sebaliknya, saat manusia mungkin masih punya banyak hal, termasuk keluarga, orang yang mendoakannya, orang yang mengasihinya, tapi saat dia pribadi kehilangan harapan, maka sebetulnya dia sudah mati. Bahkan sebelum waktunya. Milikilah harapan. Harapan dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Penantian pasti akan terjawab in Jesus name. Nah, dikisahkan apa saudara-saudara? Dia selalu didahului oleh orang sakit yang lain saat airnya mulai goncang. Lalu Tuhan Yesus datang, dia memberikan jawaban. Tuhan Yesus memberikan dia kado tanpa syarat, bukan dengan caranya lagi.
tidak mesti pakai pola sistem yang dia pikir bisa sembuh. Dia sudah punya pola, tapi dia sudah menunggu berpuluh tahun, tidak terjadi. Seringkali saat kita mulai berdoa sebentar untuk kesembuhan, kita perlu menanggalkan pola kita yang lama. Karena seringkali kita masih memakai pola yang lama. Saya sakit, saya bisa sembuh kalau caranya begini. Saya sakit, saya bisa sembuh kalau ini dan itu. Seringkali kita minta doa kesembuhan, tapi kita masih pakai dengan kekuatan kita, cara kita, sistemnya kita, polanya kita. Tinggalkan polamu yang lama. Saat engkau berdoa, engkau angkat tangan dan engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu membawa engkau dengan mewujudkan harapan kita melalui doa. Sekalipun kasat mata tidak ada harapan, tetapi lewat doa harapan selalu ada. In Jesus' name. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia masih pakai pola yang lama. Dia masih pakai aturannya. Dia masih pakai sistemnya. Dia masih berpikir caranya. Padahal harusnya dia itu sadar cara yang dia pikir bisa sudah gagal berpuluh-puluh tahun. Sekarang Tuhan kasih dia sebuah cara yang namanya kesembuhan ilahi. Dia tinggal berkata, ya Tuhan, aku mau, cukup, dan biarkan kuasa kesembuhan ilahi itu bekerja. Bukan lagi dia berkata, aku mau, tapi tidak ada orang yang mengangkat aku ketika air itu goncang. Memang untuk sampai di tahap ini kita perlu penyerahan. Kita perlu berserah. Kita perlu percaya. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita percaya. Memang antara percaya mentok itu sama pasrah itu beda-beda tipis. Kalau pasrah itu dia sudah mendekati, sudah pupus harapannya. Tapi kalau percaya mentok atau istilah mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dia tahu ujungnya harapannya akan terjawab. Tuhan Yesus berkata kepada orang ini ayat yang ke-8, sekarang tinggalkan polamu yang lama. Lupakanlah engkau bisa sembuh dengan caramu, konsep berpikirmu, juga termasuk jangan andalkan uangmu. Kadang-kadang saya melihat di form doa, ada yang operasi juga tidak berhasil. Bukan cuma dalam negeri, kadang di luar negeri pun juga operasinya tidak berhasil. Jadi bukan uang segala-galanya, tetapi ketika tangan Tuhan yang bekerja lewat doa-doa kita, doa-doa orang percaya, doa-doa orang benar,
itu besar kuasanya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya bisa bersaksi lewat wadah pelayanan ini, baik live streaming di TikTok, YouTube, Facebook, voice note di WhatsApp dan Telegram, maupun juga di pertemuan tatap muka onsite hari Minggu pagi. Saya bisa menyaksikan bagaimana tangan Tuhan itu bekerja lewat doa-doa. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil ketika Tuhan mulai turun tangan menjawab doa-doa orang yang percaya kepadanya. Renungkan hari ini, mungkin saudara, Bapak Ibu, Cece, Koko, Ama, Oma yang pernah di mana sakit Tuhan sembuhkan, amin. Atau anak-anak kita kemarin terpapar COVID atau sakit atau vonis dokter leukemia, dan hari ini kalau bisa ada, bisa sehat. Bukankah Tuhan masih menyembuhkan kita? Termasuk ini yang nonton ada ribuan orang, tidak kurang dari 5.000 orang yang menyaksikan pasan mata ini. Pasti saudara-saudara pernah mengalami kesembuhan Tuhan, atau keluargamu, atau orang tuamu. Maka hari ini engkau setia kepada Tuhan, bukan karena kita mencari mujizat, tapi karena kita sudah mengalami mujizat Tuhan, lalu kita memberikan hati kita kepada Tuhan untuk menuruti kehendak firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan menjauhi larang-larangannya, dan menyenangkan hati Tuhan saja. Apa yang terjadi dengan orang yang sakit 38 tahun ini? When Jesus come, saat Yesus datang. Ayat yang ke-8. Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Apakah dia menunggu lebih lama? Apakah dia harus tunggu air goncang lagi? Ataukah dia terima kesembuhan dari sang penyembuh itu? Bible mencatat ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Bapak Ibu terkasih, mujizat itu masih ada. Saudara secara pribadi, keluarga yang mendengarkan Injil, mendengarkan firman Tuhan, dengarkan sharing ini, bukalah hatimu, percayalah bahwa apa yang Bible catat, mujizat itu nyata. Aku percaya mujizat masih ada. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa diselamatkan. Ini mujizat terbesar. Dosa diampuni, ini juga bagian karya Kristus kayu salib. Mujizat surga yang dinyatakan karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Mujizat itu dari Tuhan. Ucapan firman itu berkuasa. Berbahagialah telinga yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya, dan tekun untuk memeliharanya, dan dia akan melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa. Tuhan mengecam orang-orang Farisi yang tidak percaya mujizat. Tuhan juga mengecam kota-kota yang tidak percaya mujizat. Ada kerinduan suatu hari di mana Tuhan tuntun saya, ya, bukan saya tunggu undangan, bukan.
di mana Tuhan tuntun saya, Tuhan gerakan, Tuhan bimbing saya mendatangi kota-kota. Jikalau kota-kota itu belum percaya akan mujizat Tuhan. Tujuannya apa? Memberitakan Injil supaya kota-kota yang tadinya tidak percaya mujizat Tuhan, lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan, kota-kota itu bukan hanya percaya tapi mengalami mujizat Tuhan Yesus. Seperti yang tercatat di dalam Injil, Pastor buka satu bagian lagi, Injil Matius pasal yang ke-11. Di sini kita melihat ayat 20 sampai 24. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 24. Perikopnya, Yesus Kristus mengecam beberapa kota. Jadi doakan Pastor Hendy supaya waktunya Tuhan tuntun saya, kalau ada kota-kota yang tidak percaya mujizat Tuhan, kiranya Tuhan membimbing langkahku bisa hadir di kota itu untuk menjadi berkat, menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, supaya kota-kota itu bukan hanya menjadi percaya, tapi mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kota-kota dimanapun di negeri ini membutuhkan mujizat Tuhan. The King of Peace, Raja Damai itu, ketika hadir, satu kota mengalami damai dan sejahtera. Seperti ada satu peringatan di sini yang kita baca, Yesus mengecam beberapa kota yang tidak percaya akan mujizat. Pastor baca ya, Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung, menyesali perbuatannya. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu kota-kota lain. Kenapa? Karena Tirus dan Sidon dia percaya mujizat Tuhan. 23. Dan engkau Kapernaum, apakah yang akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kiranya renungan ini boleh membawa setiap hati, keluarga, dan di mana engkau berada, di kota mana, bersyafatlah. Biar kota di mana kita tinggal, itu kota yang percaya keajaiban Tuhan. Kota yang percaya mujizat Tuhan Yesus, kota yang bertobat, kota yang mengalami damai, sejahtera Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur sekali boleh mendengar firman ini dan sangat menguatkan kami, khususnya Bapak Ibu terkasih yang sedang mengalami sakit,
yang dalam penantian. Terima kasih Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami harus miliki harapan. Harapan dalam Tuhan tidak mengecewakan dan tidak sia-sia. Harapan kami akan terjawab in Jesus' name. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami juga berdoa sebentar lewat pelayanan air minum maupun doa berkat. Berikanlah kesembuhan di tubuh kami yang sedang sakit. Berikanlah pemulihan Tuhan di keluarga-keluarga, baik pribadi maupun keluarga, maupun kota-kota di mana kami mau ambil langkah. Keluarga-keluarga mulai bersyafaat di mana kota. Dan Tuhan, kami juga berdoa, mohon kirimkanlah hamba-hambamu di kota-kota yang dimana kota itu belum percaya mujizat-Mu, supaya hamba-hambamu Tuhan boleh menyatakan mujizat Tuhan, kabar keselamatan, pesan pertobatan di kota-kota tersebut. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Pakailah kami Tuhan jadi berkat, jadi pendoa, jadi terang, dan jadi kesaksian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ada satu kelegaan dan ada urapan Tuhan mengalir saat kita dengar firman dan saat kita berdoa. Siapkan air minum saudara-saudara sekalian, kita akan memberkati. Saudara bisa angkat dengan tangan kanan, ya, air minum masing-masing. Seperti ini, saudara bisa mungkin air kemasan atau air dalam gelas, ya. Ini Pastor angkat dalam botol yang kita udah kemas healing water, dan ini air minum biasa. Cuman di sini healing water sebagai tanda hamba Tuhan sudah mendoakan. Ini tidak diperjualbelikan, ini tidak dikirim, tapi ini diberikan secara gratis, cuma-cuma. Seluruh pelayanan Andi Simon itu gratis dan cuma-cuma, tanpa kolektor, dan kami tidak menjalankan kantong-kantong dalam kebaktian. Saudara-saudara sekalian, pelayanan bagi saya, baik live streaming ini, sebagai ladang bakti. Kami melayani bukan cari gift, bukan cari kolektor, bukan cari persembahan. Kami tidak mengumpulkan persepuluhan, tetapi kami rindu menjadi berkat khusus bagi orang-orang sakit dan bagi orang-orang susah. Bahkan kami bukan hanya sekedar membagikan healing water, kami juga menyiapkan makan minum setiap kali ada pertemuan tatap muka. Dan dalam minggu tertentu kami ada berkat, kami sisipkan dari dimana kami dapat berkat dari gift-gift yang ada, yang dimana ada yang memberikan sukarela tanpa meminta. Ya, kami tidak minta-minta gift dan kami juga tidak berharap, tapi kenyataannya, contoh kemarin kalau tidak salah di YouTube saja ada yang kasih stiker itu kurang lebih 1,5 juta. Nah, itu biasa kami sisipkan, kami belikan beras dan kami bagikan bagi yang kurang mampu. Dan saudara sebagian mungkin sudah pernah menerimanya, merasakan. Tolong bagikan informasi pelayanan ini bukan supaya ramai atau pester jadi pansos, tidak. Supaya lebih banyak orang-orang boleh tolong, orang-orang boleh mengalami berkat dari Tuhan Yesus lewat pelayanan sederhana ini. Baik, di tangan kanan saudara sekalian, ini adalah air putih, air minum masing-masing.
Namun sekarang saya mohon kepada Bapa di surga, mohon berkat-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu, roh kesembuhan mengalir lewat pelayanan air minum ini, sehingga ketika kami minum air ini menjadi healing water, air doa yang membawa kesehatan, kesembuhan di tubuh kami, baik yang sehat imunnya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, diberkati kesehatannya, in Jesus name. Amin. Mari kita minum. Saya percaya pelayanan ini jadi berkat kesehatan bagi jutaan orang sakit dan disembuhkan. Amin. Terima kasih, sangat terharu ya. Banyak komentarnya berkata kami sudah mengalami kebaikan Tuhan lewat pelayanan ini. Terima kasih buat komentarnya, banyak juga kesaksian, banyak yang merespon. Ya, betul apa yang dikatakan hamba Tuhan ini, apa yang saya katakan, saya lakukan. Saya tidak pintar berteori, tapi saya belajar melakukan apa yang saya sampaikan. Meskipun saya masih perlu banyak belajar, saya masih jauh dari sempurna, saya masih punya banyak kelemahan, tapi saya belajar melakukan apa yang saya sampaikan. Terus sebabnya saya tidak berani hiperbola atau lebay dalam bertutur kata. Hamba Tuhan juga harus santun dan jangan ngatur Tuhan. Kadang-kadang saya melihat ada yang doa itu ngatur Tuhan, bahkan tanpa sadar suruh-suruh Tuhan. Ya, nanti di bagian lain Pastor kapan-kapan membahas itu di sharing-sharing ya. Tapi hari ini kita sudah dengar firman, siap masuk hari yang baru. Dan sekarang angkatlah dua tanganmu, kita akan doa berkat. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, kami mohon kepada Bapa di surga, mohon berkat untuk kami semua, berkat untuk kesehatan, berkat untuk keturunan kami, berkat untuk pelayanan yang kami kerjakan, baik itu penggembalaan, misi ataupun perintisan. Berkat untuk studi kami dan studi anak-anak, berkat pada lumbung-lumbung mereka, berkat rohani kami terima hari ini. Dan kami bersyukur banget semua tubuh kami lewat pelayanan ini sehat, kuat, sukacita, terberkati. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah sumber berkat kami. Kami terima semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, siapa yang terberkati? Amin. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Senang banget hari ini berkesempatan melayani saudara. Dan hari ini cukup panjang ya, setengah jam lebih. Ya, kadang-kadang lepas sampai 1 jam lebih, kadang-kadang juga 20 menit. Tapi intinya saya senang sekali. Yang nonton juga banyak, artinya yang merespon pelayanan ini semakin banyak. Juga tentu yang mengalami kebaikan Tuhan dalam pelayanan ini juga semakin banyak. Amin. Aku percaya
ada mujizat. Kira-kira kalau saudara pastor bawakan pujian ini atau pujian-pujian sebelum saudara masuk aktivitas atau close live streaming ini, saudara senang apa tidak? Kalau senang, di TikTok coba deh tap-tap layarnya, bisa nggak sampai 200.000? Ayo, kalau senang yang di Facebook silakan di like atau kasih komentar, nanti pastor baca. Kalau saudara yang di YouTube, kalau senang, mana komentarnya, mana lope-lopenya. Puji Tuhan. Wah, bisa, senang, jempol, request lagu. Iya. Ah, 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 ah. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, jadi pelayanan doa berkat sudah selesai. Yang mau buru-buru masuk kantor atau aktivitas bisa gas langsung lanjut ya. Yang masih waktunya ada masih mau ikut ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Senang sekali, makasih ya. Wah, sekejap mata langsung tembus 200.000 like-nya. Wah, ini berarti senang banget ini. Puji Tuhan. Iya, sangat senang sekali. Makasih, makasih. Baik, pujian tadi ya, aku percaya ada mujizat. Pujian ini memberkati saudara, masuklah hari yang baru dengan kepercayaan penyertaan Tuhan, kepercayaan dalam doa, mujizat Tuhan itu kita percayai. Makasih semuanya buat respon yang luar biasa. Bisa dibantu di share pelayanan ini, di subscribe. Puji Tuhan, makasih. Yesus Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Hore! Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yesus Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Sebetulnya saya melihat banyak banget yang request lagu-lagu. Ya, besok lagi ya. Sekarang masuk hari yang baru dengan penuh syukur, sukacita, senang aku. Ingat ya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita dan sayang banget sama kita. Sampai selama-lamanya Tuhan bersama kita. Amin. Shalom semuanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.